ngobrol sama Soleh, kita lihat dulu salah satu postingan Instagramnya Soleh ya. Ini dia. Ini dia. Oh ini gue komen nih, ini lu tahun berapa nih Leh? Muka lu culun banget. 2001. Wow. Ini 2001 masih menjadi aktivis kalau nggak salah ya. Enggak, justru nggak aktif, cuma nongkrong doang di kampus. Ah, Soleh. Ini gue komen juga nih Leh. Iya, lu cuma komen tapi Leh. Ah iya. Gue juga komen, kangen gue bilang gitu. Kurang lucu ya, oke. Tapi boleh lo ceritain kenapa lo post cerita tentang itu dan lo kasih hashtag bisa apa sih? Nah, ini kan gue cerita zaman gue dulu kayak di kampus lontang-lantung suka nggak dianggap sama orang. Lu ngapain sih kayak masa depan tidak cerah. Sedih ya. Ini juga yang bikin gue posting begini karena beberapa hari lalu ada orang komen di Instagram gue, Kang Soleh penghasilannya dari mana sih? Gue jawab dari Tuhan sebetulnya. Wow, bener. Cuma kan kadang-kadang kayak misalnya orang tuh suka, orang yang nggak ngerti gue suka nanya, lu sehari-hari ngapain ya? Kan yang rutin cuma antar jemput anak istri ya sebenarnya. Cuma kan nggak keren. Kalau keren lah Leh. Iya, maksudnya kayak serabutan ya berarti ya gitu. Kalau zaman dulu masih ada lip sync battle kan gue masih bisa bilang ada acara di net. Ada acara tetap gitu. Iya, kalau sekarang kan sebagai stand up comedian yang nggak punya acara suka, mas sehari-hari ngapain ya? Jadi kayak orang tuh mungkin menganggap gue tuh, ini kayaknya orang nggak jelas pekerjaannya kali ya. Disebut pemain film juga filmnya nggak banyak yang laku. Sutradara juga kemarin Sutradara juga. Maaf, kalian menantang interviewnya sukses, saya dicuekin begini ya? Kan ini saya ngobrol buat Anda berdua. Iya, tapi mata lo ke dia terus. Ya udah kalau gini sekarang mata saya ke Gue Anda. malah grogi kalau gitu. Jadi biasa aja lah, tapi ajak ngomong gitu loh. Desta gitu. Desta sayang. Iya. Jadi aku tuh kemarin ngepost begitu. Karena orang suka banyak yang menganggap remeh dan aku pikir kan Soleh, bukan cuma udah ke Vincent aja lah. Jadi pokoknya Soleh itu pernah dianggap sebelah mata ya. Terus gua suka mikir juga kadang-kadang bukan ke gua doang kali. Orang suka menganggap sebelah mata sama orang-orang yang kalau diterangin kerjanya nggak jelas gitu kayak freelancer kan sebenarnya pada dasarnya gua juga freelancer. Alias penuh dengan dinamika penghasilannya. Iya. Gua yang mungkin kebetulan di layar kaca masih agak enak nggak bilangnya, oh dia pelawak atau kadang-kadang muncul di TV. Nah kebayang kalau orang-orang yang di luar sana yang memang nggak punya pekerjaan tetap kan masyarakat kadang menganggapnya, apalagi kalau cowok-cowok ya, ih dia mah nggak jelas kerjaannya. Terus kayak kayak bisa apa sih lu gitu. Nah makanya gua posting itu, gua karena sebagai tribute untuk orang-orang di luar sana yang juga kadang-kadang suka dianggap sebelah mata oleh, ya mungkin ada tuntutan-tuntutan dari masyarakat bahwa laki itu harus kerja, penghasilan tetap, harus kelihatan gitu. Nah, ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Soleh yang dulu lontang-lantung sekarang jadi gembel ya. Enggak dong. Enggak. Tapi gue setuju, semua orang pasti pernah dianggap sebelah mata. Gue sampai sekarang pun kalau gue ketemu sama ayah Jaja Miharja selalu dipandang sebelah mata. Enggak, itu emang apaan tuh? Dia lagi main kuis. Kan Jaja Miharja gitu, apaan tuh? Wah, dipandang sebelah mata. Tapi nyatanya seorang Soleh, Desta, saya, mungkin kalian juga yang ada di rumah, yang ada di studio bisa membuktikan ya, pada akhirnya membuktikan bahwa kita bisa gitu. Iya, pada akhirnya kan setelah gue pikir-pikir mungkin orang-orang yang nyanyi-nyanyi itu cuma bisa bilang bisa apa sih, padahal gue sekarang akhirnya membuktikan orang-orang yang dulu menganggap Soleh kuliah 7 tahun gak ada masa depan cerah, gue akhirnya bisa membuktikan, terserah lu mau ngomong apapun, maksudnya bisa apa sih mereka yang ngomong gitu, sekarang gue bisa membuktikan aku bisa loh membahagiakan keluarga. Mengawali karir sebagai yang gue mau bilang tuh bahwa kadang-kadang orang tuh menganggap ukuran mapan terutama laki-laki ya dari pekerjaan tetap penghasilan yang stabil selama per bulan, padahal enggak loh. Menurut gue ya, mapan tidak itu kan tergantung dari apakah seorang laki-laki bisa mengurus dirinya sendiri atau tidak merugikan orang lain dan bahkan bisa membahagiakan orang-orang yang disayangi. Jadi jangan hanya melihat dari lo nggak nyindir gue kan Leh? Kamu tidak menyayangi siapa sih? Gue juga mikir gitu tadi. Jadi kan kamu sudah menyatakan rasa sayang. Iya. Lo mau bilang sayang lagi gak ke gue? Nggak, udah. Nggak, tapi gue melanjutkan omongan Desa. Gue tahu lo pernah kerja di sebuah majalah. Lo sempat menjelek-jelekan Club 80s, bahkan kata Desta waktu itu. Karena gue Pisces, gue dendaman sampai sekarang gue gak memaafkan itu ya. Dia wartawan musik dan lumayan namanya dulu berapa majalah lu. Sengaja Soleh kita datangkan untuk saya balas abis-abisan. Tapi tiba-tiba lo melepaskan itu semua yang ya istilahnya dalam tanda kutip kemapanan lo yang udah punya gaji pekerjaan yang tetap. Dan lu melepaskan itu semua sama ketika gue dulu di agensi. Seminggu gue mau menikah, gue tinggalkan pekerjaan gue bebas. Gue bilang gue gak mau kerja. Setelah itu Vincent nyesel banget, miskin dia pajak.
Tapi kan sekarang kaya. Iya, itu dia. Bukan kaya, tapi bahagia. Struggle dan juga Ya kan akhirnya berhasil. kalau Vincent mungkin lebih beresiko lagi ya, menjelang menikah meninggalkan. Kalau gua justru lebih pintar setelah menikah. Jadi gua jadi kan istri gua nggak akan kemana-mana, udah dinikahin. Kepalang tanggung. Ya enggak, dulu kan karena waktu itu kan udah mulai banyak job ininya di luar kantor, ya stand up. Terus manajemen tuh kan meminta gua mau fokus di mana. Gua juga akhirnya berpikir bukan memikir. memikirkan kepentingan bersama. Ya. Anda jangan cepat Saya minta maaf. kesimpulan. Saya belum selesai kalimatnya. Oke, Sol. Oh, tolong, Anda kalau host yang baik harus pelan-pelan. Makanya lu di interview dia baru tahu lu. Gue mau interview Gofar aja ntar. Nanti ada yang meninggalin komen tuh. Oh, mau tuh. Ngobam. Oke, lanjut. Akan gua waktu itu kayak udah mulai banyak kegiatan di luar kantor. Manajemen nanya, lu mau fokus di mana? Gua juga berpikir, kalau gua dua-duanya kasihan sama kantor. Kalau misalnya gua menelantarkan, akhirnya ya udah gua mengambil tantangan baru deh. Apa maksudnya? Memang waktu itu ada wasos, apakah ini bakal tidak mapan atau bagaimana rezeki gua nanti meninggalkan yang sudah mapan. Tapi kan gua berpikir, selama gue yakin dan keluarga mengizinkan atau ada ridho dari keluarga, gue meyakinkan dalam hati, aku bisa. Jadi itu Mantra aku bisa itu ya. Aku bisa. Itu apalagi Yang pokoknya aku bisa kita sebutin terus. Tapi apa suka dukanya? Suka dukanya, Leh. Suka dukanya yaitu kalau zaman dulu ketika penghasilan tetap tuh memang udah jelas itu. Ya. Sebulan bakal dapat berapa. Tapi waktu awal-awal meniti karir, kadang-kadang kan ada job, kadang-kadang tidak ada. Dan mertua sempat nyesel kalau nggak salah ya waktu itu. Mertua tidak tahu. Oh, tidak tahu, disembunyikan ya. Ya suka dukanya itu karena bertahun-tahun, 7,5 tahun gue hidup dalam kemapanan yang udah pasti. Penghasilan gue segini, maksudnya yang dihadapi bakal segini-segini. Ketika melepaskan diri dari rutinitas penghasilan mapan tuh kan jadi kayak penuh kewaswasan sebetulnya. Pasti. Apakah gua bakal bisa hidup, menghidupi anak istri, itu kan pertanyaan terbesar. Tapi ternyata setelah itu tadi gua meyakinkan aku bisa kok, bisa. Wah, mungkin lo ada tips-tips gak buat orang-orang yang punya keinginan untuk menjalankan passion mereka? Tapi masih nggak yakin gitu, masih nggak yakin untuk bisa melepas comfort zone mereka. Zona nyamannya. Sebetulnya kalau gue sih tidak menyebut melepaskan zona nyaman. Kalau ada orang-orang yang memang ingin mengejar apa yang diyakini, kejar aja. Selama yang dikejar itu tidak merugikan orang lain atau tidak menyakiti atau bukan kejahatan lah ya. Ya selama kalian yakin dengan apa yang kalian jalani, ya seperti yang gue bilang tadi, ngomong dalam hati, aku bisa gitu. Karena kan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya sendiri. Buktikan bahwa lo bisa itu. Iya, itu mantra yang dua kata yang menurut gua cukup ini. Aku bisa. Itu bisa apply buat semua yang pengen kejar apapun yang diidamkan, apalagi sekarang yang support digital udah sangat luar biasa. Sama kayak gua nge-vlog kan. Sempat bikin vlog, ya kan? Iya, gua waktu awal-awal suka dinyinyirin netizen YouTube. Kok bikin vlog pakai kamera doang, kamera HP doang, goyang-goyang lagi. Tapi gue membuktikan bahwa aku bisa nih, bahkan bisa akhirnya membuktikan bahwa kamera gue cuma HP, gambar goyang-goyang, tapi aku bisa membuktikan pada orang-orang bahwa konten gue tidak kalah berkualitas dengan yang kamera dan lightingnya lengkap. Sombong ya? Harus gitu lah. Ini kan banyak yang memulai dunia digital nih ya. Kira-kira apa tips dari lo supaya orang tuh aku bisa juga kayak lo gitu? Ya selalu pesan gue, jangan takut dibilang jelek sama orang lain. Kalau ingin memulai sesuatu, jangan memikirkan dulu, gue bakal bagus atau enggak ya. Memang bakal banyak yang lebih bagus, tapi prinsip gue, selama kita tidak menyakiti atau tidak melukai orang lain, tidak berbuat jahat, tidak usah takut, yakinkan saja, maju aja dengan apa yang kamu yakini, katakan pada diri sendiri, aku bisa. Kalau ada yang nyinyir gimana, Le? Yang penting usaha. Ada yang nyinyir tuh kan, kalau kata Iwan Fals, biar mereka bicara telinga kita terkunci. Fals mania. Iya, tinggal bilang aja, aku bisa. Menurut gua kan kalau kita meyakini sesuatu, pasti kita bakal bisa mencapainya. Yaitu dua kata tadi menurut gua cukup ampuh dalam. Coba penonton semua bilang aku bisa bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku bisa. Aku bisa. Iya, aku bisa. Dari vlogger yang bermodal handphone, bahkan nggak pakai tripod. Enggak.
3 juta viewers lebih. Terima kasih Vincent Oh, Rompis. sama-sama Soleh Solihun. Mulai Terima kasih sekarang loh. Saya jadi viral berkat Vincent. Enggak viral lah itu. Nggak. Viral Ya, lah. tapi Viral untungnya lah. banyak membantu orang lah, Ya. banyak orang terbantu. mulai sekarang saya tidak akan dengan ngomong apa-apa lagi selain aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Betul. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Desta, ayo Desta. Aku Kalau bisa. kamu ragu dalam mengambil keputusan, katakan pada diri sendiri. Aku bisa. Kapanpun Tonight Lovers ragu dalam mengambil keputusan. atau Ucapkan bimbang apa? dalam bilang apa? Kapanpun mendapat cercaan atau nyinyiran dari masyarakat, kalian bisa bilang apa? Aku bisa mania. Salah, bukan. Beda. Kenapa ada mania? Iya, sorry. Itu kan salam kita. Ya, silakan. Nah, ini sekarang kita ada info selinting dengan info tapi penting. Orang-orang sukses yang dulunya diremehkan. Nothing to From something. zero to hero. Silakan Silakan. FTNZ. Yang sudah disebutkan tadi kita masuk ke selinting. Selingan info tapi penting. Bagi infonya dong. Nih, selinting yang pertama soal seseorang from zero to hero. Yang pertama ada Adam Kok. Adam, ya benar Adam kok. Adam Kok ya. Warga Singapura yang sewaktu masih kecil ini merupakan penggemar berat games dan juga TV dan mendapatkan cap kurang pintar dalam hal akademik. Tapi ternyata mengawali bisnis dalam bidang music box dan menjadi sukses, pebisnis yang sangat sukses dengan omzet 20 juta dolar per tahun. Wadah. Sempat dibilang diremehkan lah ya intinya ya. Oke. Info yang kedua ada Louis siapa nih teh? Braille. Oke, dia Louis Braille. mengalami kerusakan mata permanen pada usia 3 tahun, namun justru menghasilkan penemuan huruf Braille, Braille. untuk sesama tunanetra. Lalu Jadi ide dia ini, yang menciptakan huruf Braille itu ya. Jadi ide ini mengenai huruf Braille ini berawal dari seorang perwira, Kapten Charles Barbier, yang memperkenalkan bahasa sandi yang digunakan oleh pasukannya untuk menyampaikan pesan rahasia yang disebut night writing. Jadi diambil dari namanya ya untuk huruf Braille yang sekarang dipergunakan di hampir seluruh dunia ya untuk tunanetra. Ini luar biasa sekali. Itulah orang-orang yang luar biasa dari belahan bumi. Gimana? Semoga semakin banyak lagi ya orang-orang yang bisa menginspirasi gitu kan, karena nggak ada yang nggak mungkin. Datang sekali. Aku bisa. Kita kembali lagi pada Vincent dan Desta dan Soleh. Soleh Solihun, terima kasih udah datang menginspirasi dan setelah ini masih banyak lagi hal seru dan juga menginspirasi. Jangan tentunya. kemana-mana, tetap di Tonight Show.